Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang muatan bahasa Indonesia yang ada di tema A, subtema 1. Ya, namun sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita berdoa. Kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah, kita lanjutkan. Bahasa Indonesia kali ini yaitu kompetensi dasarnya menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Dengan bertujuan, kalian mampu mengidentifikasi gagasan pokok. Kalian mampu menyajikan informasi pada teks ke dalam peta pikiran. Nah, peta konsepnya yaitu pengertian gagasan pokok, ciri-ciri gagasan pokok dan contohnya, cara menemukan gagasan pokok. Karena nanti pada saat kalian mengerjakan tugas di dalam buku tema, kalian harus benar-benar memperhatikan setiap kalimat yang ada pada cerita tersebut. Ya, kita lanjutkan. Apa sih itu gagasan pokok? Gagasan pokok ini didefinisikan sebagai kalimat inti atau ide utama yang menjadi dasar untuk menulis kalimat-kalimat penjelas yang mendampinginya. Jadi, gagasan pokok adalah ide utama yang ada di dalam suatu bacaan. Gagasan pokok digambarkan sebagai pemikiran utama yang mendeskripsikan inti pembicaraan. Sedangkan gagasan penjelas diartikan sebagai pendukung yang berisi informasi detail mengenai pemikiran utama tersebut. Kita lanjutkan. Kalimat gagasan pokok tidak selalu ditempatkan di awal paragraf atau deduktif, melainkan bisa di tengah, akhir atau induktif, dan bahkan merangkap di awal serta akhir paragraf, yaitu campuran. Ya, ketika ingin menemukan gagasan pokok, seseorang harus mengetahui ciri-cirinya. Lantas, apa saja ciri-ciri gagasan pokok tersebut? Ya, mari kita bahas lebih dalam lagi. Ciri-ciri gagasan pokok dan contohnya. Perhatikan dengan baik-baik ya anak-anak. Nah, ciri pertama yang dapat mendeskripsikan gagasan pokok adalah bentuknya. Terdiri dari sebuah kalimat utuh yang bisa berdiri sendiri. Selain itu, gagasan pokok biasanya memuat penjelasan yang dapat mendeskripsikan apa yang disajikan dalam seluruh kalimat di sebuah paragraf. Dengan kata lain, gagasan pokok punya ciri menguak permasalahan utama yang dapat dijabarkan lagi melalui kalimat-kalimat lain di dalam suatu paragraf. Dan ciri yang kedua, gagasan pokok bisa menyajikan informasi dasar, kendati tidak dijelaskan lebih lanjut. Kalimat utama sudah bisa mewakili gambaran pemikiran dari paragraf tanpa harus melihat kalimat-kalimat pendukung yang fungsinya menambahkan fakta terkait masalah dasar. Terakhir, ciri yang paling menonjol dari gagasan pokok yang diletakkan di akhir paragraf biasanya ditandai dengan menggunakan konjungsi seperti kesimpulan. Nah, kita perhatikan contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam satu paragraf. Nah, sekarang contoh paragraf ya. Pada hari Minggu, para siswa PKBM Pelita mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Mereka ingin memiliki keragaman budaya Indonesia melalui rumah adat yang ada di sana. Mereka naik bus berurukan
sedang ke sana. Perjalanan ke Taman Mini Indonesia Indah hanya memerlukan waktu 1 jam. Nah, yang kedua, gagasan pokok dalam paragraf ini di atas yaitu pada hari Minggu para siswa PKBM Pelita mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Nah, itulah gagasan pokoknya ya. Kita perhatikan lagi, gagasan pendukungnya apa? Mereka ingin melihat keragaman budaya Indonesia melalui rumah adat yang ada di sana. Ya, perhatikan baik-baik ya. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara menemukan gagasan pokok? Cara menemukan gagasan pokok adalah dengan membaca keseluruhan bacaan dengan cermat. Cara selengkapnya menemukan gagasan pokok adalah sebagai berikut. 1. Membaca dengan cermat. Jika hendak menemukan gagasan pokok, bacalah kalimat demi kalimat dalam paragraf tersebut dengan cermat. Kemudian, pahami inti yang ada dibahas dalam teks. Jika sudah dibaca secara keseluruhan, jawablah pertanyaan apa yang sedang dibahas. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah menjadi gagasan pokok. Itu gagasan pokok ya. Terus perhatikan lagi, temukan kalimat utama. Selanjutnya, cara menemukan gagasan pokok adalah dengan menemukan kalimat utamanya pada setiap paragraf dan di dalam teks. Jika kalimat utama sudah ketemu, lanjut carilah inti kalimat utama tersebut dengan mengambil subjek dan predikatnya saja. Kemudian simpulkan gagasan-gagasan utamanya. Ya. Contoh gagasan pokok yang terletak di awal kalimat. Perhatikan ya, yang deduktif adalah sebagai berikut. Gagasan pokok di bawah ini ditandai dengan kalimat tebal miring. Ya, itu adalah kalimat gagasan pokok. Perhatikan. Jenderal Khalid bin Walid adalah panglima yang tak pernah kalah sepanjang sejarahnya memimpin prajurit di medan perang. Dia bergelar pedang Allah yang terhunus. Dalam suatu peperangan, ia pernah mengalahkan pasukan tentara Byzantium dengan jumlah pasukan 240.000. Padahal pasukan muslim yang dipimpinnya saat itu hanya berjumlah 46.000 orang. Namun dengan kejeliannya mengatur strategi, pertempuran itu bisa dimenangkannya dengan mudah. Pasukan musuh pun terpirit-pirit. Nah, itulah kalimat contoh deduktif di awal kalimat ya. Gagasan pokoknya. Sedangkan sekarang, contoh gagasan pokok dalam paragraf campuran atau deduktif dan induktif. Beberapa tips belajar menjelang ujian akhir nasional atau UAN. Jangan pernah belajar secara dadakan, artinya belajar seharian dalam ujian. Belajarlah mulai dari sekarang. Belajar akan efektif kalau belajar kumpulan soal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjawab soal-soal di buku kumpulan soal, mencocokkannya lalu menilainya. Barulah materi yang tidak dikuasai dicari di buku. Ya, perhatikan ya, kalian boleh mengulang-ulang kembali bacaan ini. Contoh gagasan pokok dan contoh gagasan pokok dalam paragraf campuran. Nah, jika kamu kesulitan membedakan gagasan pokok dan kalimat pokok, maka yang perlu kita ketahui adalah maksud dari ide pokok dan kalimat utama terlebih dahulu. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan pokok dan diperjelas oleh kalimat lain dalam suatu paragraf. Sedangkan ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok perkembangan paragraf. Selain itu, ide pokok juga merupakan bagian dari kalimat utama yang menjadi inti dari sebuah bacaan. Biasanya, kalimat utama ini terletak di awal
akhir atau awal dan akhir. Ya, semoga kalian dapat memahaminya. Jika belum paham, coba diulang-ulang kembali ya. Nanti lama-lama akan mengerti. Nah, sekarang tugasnya yaitu bacalah dengan seksama halaman 17 dan halaman 20. Isilah halaman 18, 19, dan 21 ya. Terima kasih untuk hari ini. Ya, baca dengan cermat ya. Bunia ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.